Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembangunan jemaat oleh dosen pengampu Albert Iketut Deni Wijaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian dari dua narasumber yang berbeda. Yang pertama, narasumber dari lingkungan Santa Maria Assunta, Paroki Santo Gabriel Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan narasumber yang kedua, lingkungan Santo Yusuf, Paroki Mater Dei Madiun, Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Francisco Lagawawin, NPM 213124. Tema penelitian saya itu kebutuhan pelayanan pastoral bagi umat pasca pandemi. Pada penjelasan ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, kemudian daftar pertanyaan, metode yang saya gunakan, pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Latar belakangnya, pandemi COVID-19 yang muncul pada awal tahun 2020 ini sangat menggegerkan seluruh dunia, di mana pandemi ini menghentikan segala aktivitas, baik pekerjaan, sekolah, pendidikan, bahkan kegiatan gereja, kegiatan ibadat umat beragama juga dihentikan sementara. Umat dilarang untuk melakukan perjumpaan atau berkumpul beribadat bersama-sama, sehingga gereja ditutup untuk sementara waktu. Bukan hanya gereja saja, tetapi kegiatan-kegiatan di lingkungan juga ditutup untuk sementara waktu. Kemudian tujuannya dari penelitian ini untuk mengetahui kebutuhan umat setelah pandemi COVID-19 ini. Dengan daftar pertanyaan, peneliti memberikan 5 pertanyaan kepada setiap narasumber dengan pertanyaan yang sama. Metode peneliti menggunakan metode yang digunakan adalah metode wawancara. Metode wawancara ini adalah metode tanya jawab antara satu narasumber atau lebih dengan secara langsung dan untuk mendapat informasi yang akurat. Pada video ini saya akan menjelaskan dulu jawaban dari narasumber pertama. Narasumber pertama saya akan memberi kode R1. R1 adalah responden pertama. Untuk responden pertama, bagaimana aktivitas Bapak di lingkungan pada saat pandemi COVID-19? R1 menjawab bahwa kegiatan pada pandemi COVID-19 berlangsung, semua kegiatan baik di paroki maupun di lingkungan dihentikan secara total. Tidak ada persekutuan umat untuk melakukan ibadat atau berdoa di lingkungan, baik lingkungan maupun paroki, karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan gereja. Pertanyaan kedua, bagaimana aktivitas lingkungan Bapak setelah pandemi COVID-19? R1 menjawab bahwa setelah pandemi semua kegiatan lingkungan dan paroki sudah mulai aktif normal kembali. Kegiatan-kegiatan seperti doa lingkungan, kerja bakti dan sebagainya sudah mulai diaktifkan kembali. Di paroki juga sudah mulai melayani pelayanan ekaristi, pembinaan, bahkan pelayanan untuk perkawinan. Tetapi tidak lepas dari protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pertanyaan nomor 3, kegiatan apa saja yang telah dilakukan di lingkungan Bapak setelah pandemi COVID-19? R1 menjawab bahwa sudah dilakukan di paroki, yaitu mengadakan ekaristi, tetapi masih dibatasi. Jadi perayaan ekaristi dibagi menjadi 2, yaitu ada misa pada saat jam 6 sore, kemudian jam 8 pagi, jam 10 pagi. Jadi ada 3 bagian misa yang dibagi per wilayah untuk memutus rantai penyebaran. Kemudian di kegiatan di lingkungan, bahwa doa-doa seperti doa lingkungan, umat-umat di lingkungan sudah mulai mengadakan doa lingkungan, yaitu ditentukan pada hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu setiap lingkungan sudah mengadakan doa bersama. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana dengan antusias umat untuk mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan yang sudah mulai berjalan normal?
R1 menjawab bahwa antusias umat ini sangat semangat untuk mengikuti kegiatan baik di lingkungan maupun di gereja. Nah, dilihat dari pada saat awal tahun 2021, umat sendiri yang meminta paroki atau lingkungan untuk melakukan pelayanan seperti pelayanan Ekaristi baik di lingkungan maupun di pastoral, sehingga kegiatan-kegiatan ini dapat berjalan normal kembali. Kemudian umat juga sudah mulai mengikuti latihan KOR, ada latihan KOR, kemudian untuk panitia sudah mengikuti panitia persiapan Natal untuk menyambut kelahiran Tuhan. Kemudian pertanyaan nomor 5, apakah ada umat yang sampai saat ini tidak mau ikut terlibat dalam kegiatan lingkungan setelah pandemi? Ya, tidak dipungkiri bahwa ada saja umat yang tidak mau terlibat walaupun setelah pandemi, mungkin mengingat bahwa umat tersebut masih trauma dengan kejadian pandemi ini atau dampak yang disebabkan oleh pandemi. Diketahui bahwa pandemi ini menyebabkan juga angka kematian yang cukup tinggi di seluruh dunia, sehingga masih ada umat yang trauma untuk mengikuti kegiatan atau mengumpul bersama. Kemudian kita lanjut di jawaban responden yang kedua. Responden yang kedua saya beri kode R2. Ketika menjawab bagaimana aktivitas lingkungan Bapak Ibu pada saat pandemi COVID-19 berlangsung, R2 menjawab bahwa memang pada saat pandemi ini semua kegiatan baik lingkungan maupun paroki sudah dihentikan secara total, mengingat bahwa dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini sangat besar dampaknya, terutama lingkungan Santo Yusuf ini cenderung umat adalah orang-orang tua, orang-orang yang umurnya di atas 50-an kekurangan, jadi sehingga kegiatan lingkungan ini dihentikan secara total, mengingat menjaga kesehatan atau keselamatan umat yang ada di lingkungan. Kemudian bagaimana aktivitas lingkungan Ibu setelah pandemi? R2 menjawab bahwa pada saat pandemi, setelah pandemi ini kegiatan sudah mulai diaktifkan kembali seperti doa lingkungan. Bahkan pada saat bulan Kitab Suci, lingkungan Santo Yusuf mengadakan bulan Kitab Suci bersama di setiap rumah umat. Jadi mau mengatakan bahwa antusias umat ini juga sangat besar ya untuk mengikuti kegiatan. Ya, pertanyaan ketiga, kegiatan apa saja yang telah dilakukan setelah pandemi COVID-19 ini? R2 menjawab bahwa seperti yang kita ketahui pada saat pandemi COVID-19 ini, kami lingkungan Santo Yusuf sudah mau mengadakan kembali doa bersama antara umat lingkungan di pergantian rumah ke rumah. Dan pada saat bulan Kitab Suci kemarin, lingkungan Santo Yusuf sudah mengadakan bulan Kitab Suci bersama lingkungan di rumah ke rumah. Jadi setiap bergantian dari rumah satu ke rumah satu. Dan pada saat penutupan bulan Kitab Suci terjadi di ketua lingkungan, dan antusias umat juga sangat banyak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana dengan antusias umat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan yang sudah mulai berjalan normal? Nah, R2 menjawab bahwa antusias umat ini cenderung masih takut untuk mengikuti kegiatan lingkungan, baik lingkungan maupun paroki, karena dilihat bahwa faktor umur, usia yang rentan untuk terjangkit oleh COVID-19 ini, sehingga umat di lingkungan Santo Yusuf masih ada yang takut untuk mengikuti kegiatan karena cenderung masih mengalami trauma, takut untuk terpapar oleh COVID-19. Dia pertanyaan 5, apakah ada umat yang sampai saat ini tidak mau mengikut terlibat? Ya, R2 menjawab bahwa ada umat yang masih tidak mau mengikuti kegiatan lingkungan. Ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor trauma yang dialami oleh umat, dan faktor cakupan wilayah lingkungan yang sangat besar. Jadi dari hasil kedua respon ini dapat disimpulkan bahwa
peran pastoral sangat dibutuhkan pada saat ini untuk membangkitkan kembali semangat umat untuk mengikuti kegiatan pelayanan-pelayanan atau pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pihak gereja kepada umat untuk bagaimana membangkitkan semangat mereka lagi setelah pandemi COVID-19 ini berlangsung kembali. Semoga kita juga sebagai calon katekis mempersiapkan diri untuk bagaimana nanti saat berada di lingkungan atau berada di kondisi umat saat ini yang mengalami trauma atau rasa malas untuk mengikuti kegiatan, bagaimana kita akan membangkitkan semangat. Kita harus menemukan metode atau motivasi atau kegiatan-kegiatan yang baik untuk melakukan gitu ya. Itu hasil penelitian yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Cukup sekian, saya mohon maaf apabila dalam perkataan ada salah ucap atau apapun. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.